Halo, kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian nih, bagi-bagi info bahwa dari Xiaomi Redmi versi Redmi Pad SE ini udah ngeluarin HyperOS ya. Baru aja di tanggal hari ini itu sekitar tanggal kalau nggak salah 23 ya. Oh, 20 Maret, 24 Maret. 24 Maret dia ngeluarin versi globalnya. Jadi sebelumnya aku udah dapat info di sekitar benua Afrikaan mungkin itu udah keluar untuk HyperOS di Xiaomi Redmi kayak gitu. Ada beberapa YouTube yang dia ngasih info bahwa HyperOS di Redmi Pad SE itu udah muncul. Tapi untuk yang versi global sendiri itu baru aja di tanggal 24 Maret 2024 kali ini. Jadi untuk di Xiaomi Redmi Pad SE ini sendiri dia pakai Qualcomm Snapdragon 680 ya. Jadi dia prosesornya 680. Ini dia untuk tentang tablet. Nah, oke. Dia pakai Android 13 ya, versi Android 13 dan mendapatkan update untuk keamanannya kurang lebih 2 tahun 3 tahun ke depan lah. Sehingga untuk versi Redmi Pad SE ini sangat worth it sih kayak gitu. Tapi untuk Redmi Pad SE sendiri dia masih bawaan RAM 4GB meskipun bisa kita expand lagi sekitar 1-3 GB. Nah, jadi di sini dia RAM-nya sampai bisa dibilang cukup banyak lah kayak gitu. Oke. Aku zoom sebentar. Oke, bentar. Oke, di sini dia pakai MIUI Pad Global untuk versinya 14 ya, masih 14 sehingga di sini bisa kita lihat di sini ada pembaruan yaitu pembaruan MIUI untuk versi terbarunya. Kita akan download. Di sini kurang lebih untuk downloadnya 4,1 GB dimana dia pakai HyperOS. Oke, kita lihat dulu apa yang baru di HyperOS-nya di Redmi Pad SE. Oke, untuk di Redmi Pad SE ini patch-nya diperbarui juga ya sistem keamanannya. Lalu untuk pemfaktoran ulang komprehensifnya, teknologi penyegarannya, penyimpanan ini diperbaiki lagi kayak gitu. Mungkin ada beberapa bug. Lalu estetika yang hidup. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang dimana kita melihat Redmi Pad SE kayak kurang aja lah, istilahnya kayak kurang lah. Nah, kalau ini kan lumayan lah ya, tapi untuk bagian ini, nah ini dia. Untuk bagian ini tuh kayak kurang menarik aja, istilahnya kayak kita kalau nambah widget itu kayak butuh memakan tempat yang nggak bisa kita apa ya, kayak kurang lah gitu loh. Aku kasih contoh ya untuk widgetnya. Nah, widgetnya tuh masih kurang banget gitu loh. Hanya cuma ini tok gitu loh. Ini tuh kurang banget menurut aku. Padahal beberapa aplikasi itu udah menunjang widget ya, sehingga kayak hal-hal ini tuh diperbarui di Redmi Pad SE pada sistem HyperOS. Nah, mungkin buat kalian yang mau update ke Xiaomi HyperOS, aku saranin segera update lah, karena di sini tuh HyperOS-nya dia ringan kayak gitu, dia ringan banget dan juga enak dipakai. Ada beberapa review juga yang udah menyatakan bahwa di Xiaomi Redmi Pad SE ini HyperOS itu berjalan mulus dan lebih enak daripada MIUI 14-nya kayak gitu. Di sini aku masih sisa dari 128 GB sekitar 93 lah. 91 GB dari 128, masih kepake 35 GB, ini masih banyak banget kayak gitu. Oke, aku masih pakai kartu SD juga kayak gitu. Nah, jadi aku saranin kalian segera update kayak gitu. Oke, yuk kita download kurang lebih 4 GB, mungkin sekitar ya 15 menit lah. Oke, kita unduh pembaruan.
Oke, tadi udah aku charger dulu, kurang lebih masuk 2%. Jadi di sini ada yang baru dari Xiaomi Redmi Pad-nya, yaitu kurang lebih ada Mi Canvas-nya. Di sini ada Mi Canvas-nya, dimana kita bisa bikin catatan, lalu ya berbagai macam lah kayak gitu. Boleh kita coba lah kayak gitu gimana untuk responsibilitas dari Xiaomi Redmi ini ya kayak gitu. Jadi bisa kalian lihat untuk Xiaomi Redmi nya kayak gini. Jadi ada jeda ya, sedikit jeda untuk Xiaomi Redmi. Oke, kalau dihapus tuh kayak gini tulisannya. Oke, coba kita beralih ke mode yang lebih terang kayak gitu ya. Kita switch. Oke, kalau switch itu nggak terlalu kelihatan ya. Oh, dia tetap hitam loh, dia tetap hitam. Coba kalau yang baru, bikin yang baru. Oh, putih kayak gitu. Untuk oke, coba kita bikin tanda tangan lah kayak gitu. Ini jelek banget anjir. Oke, kurang lebih enak sih, lebih enak ini daripada sebelumnya. Yang aku rasakan lebih enak ini daripada sebelumnya. Ya, lebih responsif. Lebih enak kayak gitu, lebih enak kayak gitu. Ya lebih enak kayak gitu, lebih enak sih menurutku, lebih apa ya, agak responsif dikit daripada sebelumnya di MIUI 14. Ya aku suka banget sih gitu, aku suka banget. Dan juga dia keluarnya untuk keluar sendiri ya, muncul ya kayak gitu widgetnya. Lebih lembut, lebih smooth. Lalu untuk tampilan beberapa di galeri juga udah berubah. Untuk galerinya sendiri sih ini ya udah enak banget kayak gitu. Next, untuk pembersihan gimana, kita ada perubahan atau enggak? Oh, ada banget perubahan yang mencolok adalah dia udah bisa rotate kayak gitu. Sebelumnya dia kalau pembersihan nggak bisa rotate kayak gini, ada sedikit bug ya. Jadi bugnya udah hilang di sini. Oke, lalu untuk kamera sendiri bisa mungkin kita lihat mana ya kamera. Oke, untuk kamera sendiri, kamera belakangnya udah kelihatan. Kalau kamera depannya bisa kita lihat kayak gini ya. Oke, ya cukup lah untuk zoom kayak gitu. Untuk kamera belakangnya, kamera depan lebih dari cukup. Oke, ada sistem pemindai juga. Habis itu untuk browser ya kurang lebih seperti itu sih, nggak terlalu mencolok juga. Oke, untuk dokumen baru tetap sama, layoutnya tetap sama, nggak berubah, nggak bisa kayak di desktop kayak gitu. Jadi minusnya di Redmi Pad SE itu nggak bisa kayak di desktop. Jadi minimal kalau kalian mau kayak Word di desktop itu ambil Huawei MatePad yang 11,5, lalu ambil punyanya Apple yang harga 4 jutaan. Itu ada yang baru kalau nggak salah, yang generasi ke-9 itu harganya 4 jutaan. Untuk Xiaomi Pad 6 kurang lebih aku nggak tahu, kayaknya bisa layoutnya kayak yang di desktop kayak gitu. Jadi untuk kalian yang mau upgrade di HyperOS ya worth it banget sih kayak gitu. Bisa kalian lihat ini tuh smooth banget. Untuk ini aku settingnya di 90 Hz biar lebih enak kayak gitu.
Oke, sekian dari aku untuk update-annya Xiaomi Redmi Pad 5 Xiaomi Redmi Pad SE ke HatchOS yang terbaru.